bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian yang sangat bersemangat. Sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami masih boleh Tuhan Yesus beribadah walaupun masih secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi ibadah kami, tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kami dan nyata Tuhan kepada kami ya Bapak. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir, biar nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau coba tanya lagi, masih semangat adik-adik? Masih Kak. Kalau masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kakak guru sekolah minggu. Kita semua sama-sama siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mendengarkan firman. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah, bernyanyi bersama teman-teman kami walaupun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami, pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan, cerita kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami agar setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan boleh menjadi pelaksana daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adik-adik terambil di Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai 22. Kakak bacakan dari sini, adik-adik boleh mengikutinya di rumah masing-masing ya. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Ia lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dan yang menjadi tema kita pada saat ini adik-adik adalah berjumpa dengan Tuhan. Sekali lagi apa? Berjumpa dengan Tuhan. Adik-adik, banyak sekali tokoh Alkitab atau tokoh agama yang menceritakan bagaimana seseorang itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang mau kita bahas pada saat ini adalah bagaimana sih Yakub berjumpa dengan Tuhan. Nah, ceritanya adik-adik, Yakub ini berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Dari kampung halamannya dia mau pergi ke rumah tulangnya karena dia mau dibunuh sama saudaranya, yaitu masih ada yang ingat saudaranya siapa? Iya, betul, si Esau. Karena si Esau ini sangat marah kepada saudaranya si Yakub ini, sehingga dia ingin membunuhnya. Kenapa dia sampai ingin membunuhnya adik-adik? Karena si Yakub ini mencuri hak kesulungannya si Esau, yang membuat si Esau marah. Terus sebelum hal itu terjadi, mamahnya si Yakub ini mengatakan kepada si Yakub, pergilah kamu nak ke tempat tulangmu, di sana nanti kamu nyaman sebelum abangmu membunuh kamu, kayak gitu ya. Terus dibuatlah persiapannya dan dia pergilah sekencang-kencangnya pergi ke rumah tulangnya. Dan dulu itu adik-adik tahu nggak? Jadi kalau dulu itu perjalanan itu paling dua transportnya. Kalau nggak jalan kaki, itu naik kuda. Karena sangat jauh ya, jadi harus naik kuda. Tetapi dia harus melewati sungai, melewati hutan yang tidak dia pernah jalanin sendiri, adik-adik bayangkan ya. Terus dia di tengah perjalanannya itu dia itu sedih, dia itu tertekan, dia itu stres, pokoknya dia sangat sedih ya. Dia kepikiran sama saudaranya ini. Nanti kalau ibaratnya dia ketemu di tengah perjalanannya sama abangnya ini, habislah saya, matilah saya di hutan ini. Kira-kira demikian pikirnya si Yakub ini ya. Dia tuh sangat khawatir tentang masa depannya juga ya. Bagaimana nanti saya kehidupanku ya. Karena biasanya itu dia di rumah orang tuanya itu sangat nyaman ya. Makanan ada, segala macam ada, kasih sayang ada dari orang tuanya, dan dia mau apa ada kayak gitu ya. Dan tiba-tiba dia harus pergi merantau ke rumah tulangnya yang dia belum pernah ke sana. Aduh, sangat-sangat membuat dia sangat khawatir tentang dirinya. Dia khawatir tentang hidupnya. Bagaimana nanti kalau datang binatang buas yang menghantam saya, makan ditelannya bulat-bulat kayak gitu ya. Tetapi yang paling dipikirkannya itu bukan tentang binatang buas untuk menghantam dia ya. Karena mungkin orang-orang zaman dulu tentang membunuh binatang buas itu hal yang sangat gampang ya. Tetapi yang sangat dipikirnya itu
tentang hubungan dia dengan saudaranya ya. Kalau ketemu maaf aku dibunuh, aduh kayak gitu ya, dia merasa bersalah dia dia lelah badannya, dia lelah pikirannya, dia lelah dengan jiwanya. Di tengah perjalanannya ini yang sangat membuat dia tertekan, yang sangat dia kepikiran, yang sangat membuat dia lemah, letih lesu, dia capek, dia istirahat ya adik-adik ya. Dia ambilnya satu batu yang menjadi alas kepalanya, berarti jadi bantalnya ya. Bayangkan adik-adik ya, batu yang sangat keras jadi empuk di kepalanya si Yakub. Karena apa? Karena dia tuh sedang kelelahan. Jadi bagaimana tempat itu akan menjadi nyaman buat dia karena sudah kelelahan, capek banget ya. Kalau cuma capek badan doang kan istirahat udah cukup gitu kan. Ini enggak, capek hati, capek pikiran, capek jiwanya kayak gitu ya. Pokoknya double lah semuanya ya adik-adik ya. Terus dia istirahat dan bermimpilah dia adik-adik ya. Apa coba mimpinya di ayat yang ke-12, kita sama-sama membacakannya ya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Nah di dalam mimpinya itu dia melihat sebuah tangga yang sangat panjang sampai ke langit. Terus ada malaikat-malaikat Tuhan, dia berjalan naik turun. Dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, demikian firman Tuhan ya, akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Jadi tahu nggak adik-adik itu tanah? Pernah menggenggam tanah nggak atau pasir? Kehitung nggak kehitung kan? Nah demikian janji Tuhan kepada Yakub bahwa keturunannya itu akan seperti debu tanah yang tidak terhitung jumlahnya adik-adik ya. Jadi dan dia tuh mengembang ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Berarti ke kanan, ke kiri, muka, belakangnya semua akan mengembang. Jadi keturunannya si Yakub ini akan berkembang sangat pesat. Demikian janji Tuhan ya kepada si Yakub. Dan katanya lagi ya, sesungguhnya aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan tempat si Yakub istirahat itu Tuhan berjanji, ini tanah ini akan kukasih kepadamu, dan akan kembali lagi ke situ gitu ya. Nanti dia akan merantau ke tempatnya tulangnya, dan Tuhan berjanji akan memulangkan dia ke tempat itu lagi dan membuat sana keluarganya, anak keturunannya akan berkembang. Demikian janji Tuhan kepada Yakub ya. Dan besok paginya ketika si Yakub terbangun adik-adik, Tuhan si Yakub sadar, oh ya, dalam kegelisahanku, di dalam ketakutanku, di dalam kekhawatiranku, di dalam kesesakanku, Tuhan hadir ternyata di situ ya. Jadi tempat dia ada di situ di ayat ke-6. Ketika Yakub bangun 16 ya, ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, ini seringkali adik-adik kita nggak tahu ya, sesungguhnya ada Tuhan berserta kita ketika kita lagi kesesakan, ketika kita lagi berduka, ketika kita lagi sendiri, ketika kita lagi tertekan. Nah di situ Tuhan ada kalau kita meminta kepada Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan ya. Jadi jangan khawatir tentang masa depan kita, jangan khawatir tentang sekolah adik-adik, jangan khawatir tentang kesehatan kita, karena ketika kamu khawatirkan itu Tuhan berada di situ ya. Jadi ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu surga. Demikian kata si Yakub ya.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alat kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan dinamailah tempat itu Betel, yaitu artinya rumah Allah. Nah, jadi di sini kita boleh memetik satu pesan kepada kita ya adik-adik ya. Ketika si Yakub dalam kegelisahan, dia khawatir masa depannya, dia khawatir tentang saudaranya akan membunuh dia khawatir tentang hubungannya dengan orang tuanya, khawatir juga tentang perjalanannya sampai ke rumah tulangnya sampai apa enggak. Tetapi Tuhan langsung menjawab kegelisahannya si Yakub. Nah, berarti si Yakub langsung bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam mimpi. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya adalah, pernah nggak kita itu bertemu dengan Tuhan? Belum pernah kah? Belum pernah ya. Nah, sebenarnya adik-adik, kalau kita ibadah seperti ini sekarang, kita sekolah minggu, kita berdoa, itu sudah menjadi sebuah pertemuan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita bernyanyi untuk Tuhan kan, kalau kita berdoa gitu kan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, aku mau ini, Tuhan terima kasih, kan kita ngomong sama Tuhan kan. Berarti kita sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam roh. Kalau si Yakub berjumpa dengan Tuhan di dalam roh, tapi dalam mimpi, kita di dalam roh tetapi dengan pelayanan atau ibadah atau dengan doa. Dan kemarin itu kan adik-adik belum bisa sekolah ya, tatap muka ya, sekarang sudah bisa. Nah, itu juga sudah menjadi mujizat dan itu menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena apa? Kita ada sampai saat ini tuh adik-adik, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa ibadah, kita bisa bermain. Itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan pada saat ini adik-adik. Semoga adik-adik yang di rumah bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami, Tuhan Yesus. Kami bertugas datang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara kami, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami berjumpa dengan Tuhan melalui doa kami, melalui ibadah kami, melalui nyanyian kami. Biarlah setiap ibadah kami, setiap nyanyian kami Tuhan Yesus, setiap doa kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami adalah manusia yang banyak dosa Tuhan yang kami lakukan, baik itu dari pikiran kami, perbuatan kami yang sering melukai hati saudara kami, yang sering melukai hati orang tua kami, dan sering melukai hati Tuhan. Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu, agar kami Tuhan menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sudah mendengarkan firman dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini. Kita sama-sama lagi berdiri, kita angkat lagu kita untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa